Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai tematik, yaitu tentang subtema 2, musim kemarau. Sudah diambil buku tematiknya kalian? Subtema 2 ya, kalian buka. Kalau sudah, kita lihat di layar ini, ada apa ya teman-teman? Betul, banyak di sini ada yang sedang bermain di taman. Coba sebutkan apa saja? Ada yang bermain sepatu roda, balon, main layang-layang, dan main perosotan. Bahkan ada yang sedang menikmati es krim. Sudah dilihat ya, kalau kita sedang musim kemarau, cuacanya terik, kita bisa bermain di luar. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ciri-ciri musim kemarau. Ciri-ciri musim kemarau, Miss Novi kasih tahu dulu, untuk musim kemarau itu tidak adanya turun hujan, jarang sekali turun hujan. Biasanya kan kalau musim hujan sering sekali ya. Nah, kalau musim kemarau tidak ada hujan yang turun, bahkan jarang. Nah, kita lihat cirinya. Pertama, matahari dan langit itu cerah. Kita lihat bagaimana mataharinya? Sangat terik ya, mengakibatkan langitnya cerah. Nah, ini salah satu ciri dari musim kemarau. Lalu, yang kedua, sumber air mengering. Kenapa Miss kok mengering? Tadi Miss bilang kalau musim kemarau tidak ada turun hujan, mengakibatkan sumber air mengering sampai nih tanahnya mengering, retak-retak seperti itu. Contohnya nih Bapak ini sedang mengangkut air, sangat sedikit airnya. Dan yang ketiga, pepohonan mati atau layu. Kalian lihat ada daunnya nggak di sini? Nggak ada ya. Jadi, kenapa dia bisa mati dan layu? Pepohonan pun sama seperti kita, membutuhkan air. Kalau tidak ada hujan, mereka tidak bisa minum. Nah, mengakibatkan dia mati layu. Jadi, seperti ini. Oke, dilanjut. Ciri yang keempat, udaranya panas. Udaranya panas, karena mataharinya sangat terik. Nih, kita sampai berkeringat ya. Pernah kan teman-teman kalau misalkan di siang hari sangat panas sekali. Nah, sudah dipahami ciri-ciri musim kemarau ada berapa? Ada 4 ya, yang ditaruh di slide ini. Kita lanjut. Nah, tadi Miss sudah bilang, jika musim kemarau itu tidak adanya turun hujan, jadi kita harus menghemat air. Bagaimana cara kita menghemat air? Pertama, matikan keran ketika tidak dipakai. Kalau teman-teman habis bantu Bunda cuci piring, matikan kerannya kalau sudah selesai. Teman-teman setelah mandi, airnya juga sama, dimatikan kerannya. Nah, Miss, kalau mandi gimana? Kalau mandi, pakai air seperlunya. Jangan sampai gunakan air terbuang sia-sia. Dilanjut, ciri yang kedua itu aturannya mencuci sepeda dengan air dalam ember. Nah, siapa yang suka mencuci sepedanya? Anak rajin. Tapi teman-teman harus kalau musim kemarau itu dengan ember ya, cukup dielap saja seperti Tony. Nah, kenapa tidak pakai selang? Kalau pakai selang nanti terbuang sia-sia airnya, mengalir tidak berguna. Jadi cukup dengan menggunakan ember. Jadi kita bisa menghemat air saat musim kemarau. Dan yang suka menyiram tanaman, tanamannya disiram dengan alat penyiram. Biar secukupnya saja kena dan tanamannya tidak mati. Dilanjut ya. Itulah aturan-aturan menghemat air dalam musim kemarau. Kita lanjut tentang kalimat pujian. Kalimat pujian kalian sudah belajar sebelumnya. Apa itu kalimat pujian? Kalimat pujian adalah kalimat untuk mengungkapkan rasa kagum kita agar orang lain senang. Nah, teman-teman senang ya kalau dipuji? Ditandai dengan kata wah,
atau Amboy. Contohnya, kita lihat di layar. Di sini ada percakapan antara Tony dan Nina. Apa yang dikatakan oleh Tony? Kita baca yuk. Kamu pandai sekali bermain gelasin. Nina, gerakanmu gesit dan lincah. Apa jawaban harus yang dilakukan Nina dari pujiannya Tony? Wah, terima kasih atas pujianmu, Tony. Aku senang sekali. Kamu juga pandai menerbangkan layang-layang. Ini contoh kalimat pujian ya yang dilakukan Tony memuji Nina, yaitu gerakannya gesit dan lincah. Kalau yang dilakukan Nina, ketika setelah dipuji jawabnya apa? Terima kasih. Dan dia juga memuji Tony. Kamu juga pandai menerbangkan layang-layang. Dilanjut ya. Sudah selesai kalimat pujian, kita lanjut ke kalimat tanggapan. Nah, tadi kan sudah ada kalimat pujian antara Tony dan Nina, ya. Apa itu kalimat tanggapan? Kalimat tanggapan adalah jawaban dari sebuah percakapan. Tadi contohnya Tony dan Nina. Harus menggunakan kata yang sopan, baik persetujuan atau penolakan. Bagaimana contohnya? Teman-teman bisa lihat di slide. Contoh tanggapan penolakan. Ya, kalau teman-teman tidak mau nih, gimana caranya? Jawabnya seperti ini. Ada Deli dan Nina. Kita bantu yuk untuk membacanya. Nina, ayo kita berenang. Nina menjawab, maaf Deli, aku tidak bisa. Nah, ini sebenarnya penolakan, tapi harus menggunakan kata yang baik. Dengan kata apa? Ada kata maaf. Ya, kalau teman-teman tidak mau, teman-teman tidak bisa, teman-teman menggunakan dengan kata maaf. Lalu kenapa tidak? Maafnya kenapa? Yaitu tidak bisa. Ini contoh kalimat penolakan. Nah, kalau untuk tanggapan persetujuannya kayak gimana? Kita lihat lagi ya. Di sini ada percakapan antara Made dan Tony. Nah, katanya, Tony, mari bermain bersama. Apa tanggapan dari Tony? Baik, Made, aku mau. Nah, ini sangat baik ya. Ada kata baiknya. Jadi, walaupun teman-teman mau, harus ada kata yang sopannya juga. Nah, kalau yang tidak mau, harus ada kata sopannya juga ya. Sudah bisa dipahami? Paham ya? Oke, kita lanjut ke kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Yaitu untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Nah, menggunakannya kata ayo, mari, atau yuk. Siapa yang suka ngajak temannya main? Bagaimana contohnya? Iya, ayo kita main. Ya, itu harus dimulai dengan kata ayo ya. Jadi, menunjukkan kalimat ajakan. Miss punya contoh, kita lihat ya. Gambar apakah ini? Ada sebuah adik membawa boneka. Dan ada kakaknya juga. Kira-kira kalimat ajakannya seperti apa teman-teman? Iya, kalimat ajakannya adalah main boneka yuk, Kak. Ada kata apanya? Kalimat ajakannya. Ada kata yuk. Atau boleh teman-teman ganti. Ayo Kak, kita main boneka. Boleh seperti itu ya. Diakhiri tanda seru. Itu adalah kalimat ajakan. Bisa dipahami? Bisa ya. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita mengenai matematika. Teman-teman lihat di gambar, ada pengukuran benda. Di sini ada sebuah buku, dan di sini ada sebuah kacamata. Jadi, satu buku ini beratnya sama dengan 5 kacamata. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, satu buku sama dengan 5 kacamata. Ini beratnya sama. Dan ada satu topi sama dengan sebuah bola. Ya, kalian bisa lihat di sini di tabel ini. Artinya, berdasarkan gambar di sini, benda yang paling berat yang mana teman-teman? Yaitu sebuah buku, karena sama dengan 5 kacamata.
mata. Benda apa yang paling ringan? Yaitu topi, karena sama dengan buah bola. Oke? Paham ya? Miss punya contoh lagi. Dilihat yuk. Nah, ada nama bendanya, ada beratnya. Bendanya ada topi, boneka, dan bola pantai. Kalau topi, beratnya 15 kelereng. Kalau boneka, sama dengan 25 kelereng. Dan bola pantai, sama dengan 10 kelereng. Sudah bisa dilihat? Oke, jadi benda apakah yang paling ringan? Ringan, kita dilihat di sini. Yang paling sedikit itu 10 benda, yaitu bola pantai. Lalu benda apakah yang paling berat? Kita lihat di sini yang paling banyak itu 25. Benda apa itu? Boneka. Kita urutkan benda mulai dari yang paling ringan, berarti yang paling sedikit bendanya, yang 10. Itu bola pantai. Lalu apa lagi? Topi. Lalu yang terakhir, boneka. Nah, urutkan benda mulai dari yang paling berat. Apa itu? Yaitu boneka, topi, dan bola pantai. Baik teman-teman, sampai di sini pembahasan mengenai subtema 2, tema 1H. Teman-teman boleh dipelajari lagi bukunya dan soalnya yang sudah Miss bagi di WhatsApp ya. Selamat mengerjakan dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.